Saudara, libur Natal dan Tahun Baru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas wisata, hingga potensi terjadinya kondisi darurat medis yang membutuhkan ketersediaan darah. Di sisi lain, saudara, masa libur panjang kerap diikuti penurunan jumlah pendonor darah. Lalu bagaimana kesiapan PMI Kota Bandung dalam memastikan stok darah tetap aman dan mencukupi selama periode Natal dan Tahun Baru? Golongan darah apa saja yang paling dibutuhkan dan tentunya bagaimana peran serta masyarakat untuk membantu bersama di momen akhir tahun ini. Untuk membahasnya, saudara, telah hadir bersama kami PLT Kepala UTD PMI Kota Bandung, Dr. Wahyu Suryawijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum dok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga dok. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Ini kita tentunya membahas hal yang penting sekali ya dok ya, terkait ketersediaan darah di Kota Bandung. Apalagi mobilitas warga dari luar Kota Bandung ke Bandung, begitupun sebaliknya saat liburan Natal dan Tahun Baru ini sangat tinggi. Kita ingin tahu dok, saat ini kondisinya ketersediaan darah di PMI Kota Bandung sendiri seperti apa jelang Natal dan Tahun Baru? Sementara stok yang ada sih masih aman. Kita masih punya stok untuk per hari ini adalah 950 labu. 950 labu darah ya? Dan kebutuhannya itu biasanya sehari itu antara 400 sampai 500 labu. Jadi kita masih ada untuk 2 hari. Dan kita juga masih punya kegiatan mobil unit sampai besok hari. Hari ini ada 4 mobil unit dan besok ada 5 mobil unit gitu. Baik, ketersediaan untuk 2 hari ini bisa dibilang aman nih dok ya memang? Insya Allah aman. Gitu. Insya Allah aman ya. Ya. Kalau dari golongan darah sendiri dok, sebetulnya apakah ada golongan darah khusus yang paling dibutuhkan karena ketersediaannya mungkin atau karena banyaknya penggunaannya, seperti apa dok? Jadi memang komposisi darah tuh yang paling banyak adalah golongan O ya, kemudian golongan B, kemudian golongan A dan golongan AB. Sementara di masyarakat itu memang ada gejala khusus gitu ya. Memang si golongan darah A itu yang paling sangat dibutuhkan. Karena biasanya jumlah yang sakitnya banyak, sementara yang donor darahnya lebih sedikit. Baik. Sebenarnya yang paling sedikit itu golongan AB, tapi golongan AB itu kesadaran masyarakat untuk berdonornya cukup. Dan yang sakitnya sedikit, jadi AB mah nggak ada masalah gitu. Yang paling bermasalah itu hanya golongan A biasanya gitu ya. Oh, relatif lebih tinggi ya? Relatif jumlah lebih ya. Yang sakitnya ya. Baik, sedangkan gitu. Dari pendonornya ini agak kurang. Agak kurang ya. Wah, ini juga untuk pemirsa Sapa Nusantara nih mungkin yang golongan darahnya A bisa langsung datang ya ke PMI Kota Bandung untuk ya. datang ke PMI gitu itu ya. Kalau biasanya terjadi kebutuhan peningkatan kah pasca libur Natal dan Tahun Baru atau saat libur Natal dan Tahun Baru dok? Ya, memang biasanya kita kepada libur Nataru itu ada peningkatan permintaan darah karena memang yang pendonornya menurun karena mereka melakukan healing kali ya gitu, jadi jalan-jalan akhir tahun liburan, sementara yang datang ke PMI juga berkurang. Dan kalau sakit itu seperti di awal bahwa memang biasanya kasus-kasus kecelakaan darurat medisnya itu. Dan itu memang biasanya memang ada peningkatan biasanya gitu. Artinya ada peningkatan kebutuhan darah juga selama periode Natal dan Tahun Baru. Itu biasanya berapa persen dok? Maksudnya sebenarnya imbang sih biasanya sih ya. Jadi nggak sampai kritis-kritis amat gitu ya. Biasanya kalau udah kritis itu kita malah menghimbaunya setiap yang mau membutuhkan darah diharapkan membawa donor pengganti dengan golongan darah yang sama gitu biasanya. Artinya seperti apa tuh dok? Jadi kalau misalkan Mbak misalkan golongan darahnya A, nah perlu darah misalkan 3 labu ya. Nah makanya diharapkan Mbak itu membawa saudara-saudaranya yang golongan darahnya A untuk donor di PMI gitu kayak gitu. Jadi saat masa periode liburan utamanya jika kemudian kelihatannya aduh saya akan membutuhkan darah mungkin ada kebutuhan kesehatan atau mungkin di kasus-kasus seperti kecelakaan keluarganya juga diharapkan bisa menggantikan. Baik. Gitu. Itu kan tadi yang dokter bilang bagaimana masa periode liburan seperti saat ini Natal dan Tahun Baru orang-orang pada healing. Jadi angka pendonor tuh biasanya agak menurun begitu ya. Sedangkan tadi kebutuhan biasanya trennya itu naik ya dok ya. Untuk dari PMI sendiri langkah-langkahnya seperti apa nih untuk mengantisipasinya? Jadi kita memang sudah persiapan tiap tahun ya bahwa untuk menghadapi
libur Natal Tahun Baru, apalagi sekarang bergabung dengan puasa dan Lebaran. Jadi sebulan sebelumnya itu, jadi bulan November kita tuh sudah berlari lah gitu ya mencari darah. Biasanya kita yang biasanya mobil unit keluar itu hanya 5-6, kalau di bulan November Desember itu kita fokuskan sampai 7 tempat kita datangin gitu untuk itu. Tapi memang trennya tahun ini sekarang kayaknya pemakaian darahnya itu memang agak tinggi gitu ya. Biasanya kita suka punya stok yang aman itu buat 4 hari. Tapi sekarang kan baru 2 hari nih gitu. Walaupun masih ada 2 gitu ya. Nah itu biasanya kita menabung dari 1 bulan sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan pemanggilan kepada donor-donor yang sudah waktunya dengan mengirimkan via WA atau via SMS atau via Instagram juga gitu. Itu sudah dihimbau para donatur yang budiman kalau udah waktunya donor ditunggu di PMI. Karena walaupun Natal dan Tahun Baru PMI itu masih buka full 7 hari gitu ya. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kita nggak ada liburnya, jadi kita bergantian liburnya, semuanya harus terlayani. Kemudian kita juga membuat film-film pendek gitu ya, durasi-durasinya untuk menghimbau mereka untuk mendonorkan darahnya datang ke PMI. Kalau sudah sangat kritis sekali, biasanya kita kerjasama dengan kebetulan tetangga kita ada ABRI ya. Jadi kita biasanya kalau darahnya sudah sangat kritis, biasanya kita telepon ke komandannya. Pak Komandan tolong dong dikirim 1 batalion untuk donor darah gitu. Nah itu biasanya responnya bagus sekali gitu. Artinya persiapan-persiapan tentunya tetap dilakukan apalagi jelang Natal dan Tahun Baru ini. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, Dok. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung pagi hari ini, kami masih membahas terkait kesiapan PMI Kota Bandung untuk menghadapi Nataru. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Dr. Wahyu Surya Wijaya, PLT Kepala UTD PMI Kota Bandung. Tadi sudah banyak hal ya Dok yang kita bahas terkait preparation atau persiapan PMI Kota Bandung untuk kemudian menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru, bahkan tidak hanya sampai Natal dan Tahun Baru, tapi sampai puasa dan juga Lebaran ya. Kita juga ingin tahu apakah dengan tadi adanya tren kenaikan kebutuhan darah begitu ya di masa liburan ini, seiring dengan jumlah pendonor yang juga ikut mendonorkan darahnya ke PMI Kota Bandung, Dok? Ya memang kalau untuk Natal dan Tahun Baru biasanya penurunannya sampai 50% ya. Tapi kalau untuk Lebaran, puasa dan Lebaran biasanya kita hanya dapat 25%. Nah itu juga sama. Dan kita juga melakukan upaya menghimbau kepada rumah sakit bahwa setiap pasien yang memerlukan darah dihimbau agar membawa donor darah pengganti. Itu tadi ya. Ya walaupun golongannya tidak sama gitu. Jadi kalau misalkan kalau yang golongan A itu mah wajib, itu mah A, golongan A ganti A gitu ya. Kalau ini yang pasien-pasien biasa dihimbau kalau minta darah ke PMI membawa 1 atau 2 orang untuk donor darah walaupun golongannya tidak sama. Misalkan perlunya O tapi bawanya B nggak apa-apa. Pokoknya untuk membackup stok ke depannya. Kemudian yang kita lakukan juga adalah menghimbau kepada pihak semua rumah sakit bahwa untuk operasi-operasi yang emergensi kan itu tidak bisa dihalangi ya, jadi harus dilakukan. Nah untuk operasi-operasi yang sudah terencana yang namanya elektif itu biasanya kita minta untuk ditangguhkan. Kalau Nataru misalkan lakukannya bulan Januari gitu. Nanti kalau misalkan untuk puasa dan Lebaran kan itu di Februari Maret ya,
mungkin bisa melakukan operasi-operasinya di bulan April seperti itu juga. Gitu. Baik, itu tadi perencanaannya seperti itu ya dok. Tapi dengan tadi dokter bilang bagaimana kemudian ada kerjasama yang dilakukan, apakah PMI ini juga melakukan jemput bola ke titik-titik keramaian dok? Apalagi kan kalau masa libur Natal dan Tahun Baru seperti ini, tempat-tempat wisata biasanya ramai. Apakah ada proyeksi ke situ juga dok? Memang rencana kita tiap tahun ada. Tiap tahun ada ya dok ya? Biasanya kita kerjasama dengan masjid dengan masjid-masjid seluruh kota Bandung. Biasanya kadang kita nongkrong di Islamic Center di sebelah sini gitu ya. Kemudian di Masjid KPAD di Ciumbuleuit dan kita di mall itu biasanya rencananya tiap tahun tuh ada gerai PMI pakai bus donor darah di BIP sama di Gatot Subroto tuh di itu ya. Iya, di mall tersebut ya dok ya. Baik. Itu berarti sudah dijalani ya. Sudah dijalani seperti itu. Memang, iya. Responnya biasa seperti apa dok di titik-titik keramaian? Alhamdulillah bagus gitu ya. Dari pihak manajemen mereka juga sangat mendukung, menyediakan tempat. Kadang-kadang kita juga mendapat sumbangan untuk para donornya gitu. Jadi ada tambahan biayanya snack dari PMI ditambahin dari pihak mereka juga ada kayak gitu ya. Baik, responnya sangat positif, begitu sekali ya. Dok, tapi ini selama libur Nataru artinya PMI tetap buka ya? Tetap buka. Tetap buka. Kesiapan 1 minggu 7 hari tetap buka. 1 minggu 7 hari dari jam 8 dari jam 7 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Kalau untuk donor darah. Kalau untuk permintaan darah, kalau ada yang butuh darah dari rumah sakit ke PMI, kita buka 24 jam. Baik, 24 jam buka ya. Ya. Untuk sarana, prasarana, kesiapan tetap tidak ada yang... Tidak dikurangi. Malah kita sudah prepare, pesan reagen, pesan plastik bag itu maksimal tuh tanggal 20 tuh harus sudah semua terpenuhi gitu. Gitu tadi karena harus siap siaga ya, gitu. Dok ya. Tapi tadi dok yang menarik juga bagaimana selama periode Natal dan Tahun Baru ini siapa-siapa yang kemudian membutuhkan donor darah begitu ya harus membutuhkan darah. Yang membutuhkan darah ini harus mengajak saudaranya atau temannya untuk donor juga ya. Itu selama ini memang sudah dijalankan. Seperti itu. Tahun emang seperti itu. Dan responnya seperti apa dok? Alhamdulillah, itu responnya cukup baik gitu. Jadi kita walaupun darah kita misalkan pas-pasan, jadi yang ini keluar, ini ada penggantinya lagi gitu kayak gitu. Jadi walaupun sedang healing, ternyata masyarakat juga antusias ya. Dan di PMI pun ada tren yang bagus itu adalah wisata donor darah ya. Wisata donor darah. Para penduduk Kota Madya Bandung itu setiap hari Sabtu dan Minggu mereka itu healingnya bersama keluarga gitu. Jadi bapak ibunya donor, anak-anaknya main di PMI dan kita juga menyediakan sarana untuk main sederhana lah di situ ada ayunannya, pokoknya ada buat main-main anak-anak. Jadi anak-anaknya juga asik main, bapak ibunya asik donor darah gitu itu. Itu tadi jadi salah satu strategi juga yang diterapkan PMI begitu ya untuk bagaimana masyarakat tetap aktif donor darah. Ada lagi mungkin dok hal-hal lain yang dilakukan dok? Yang dilakukan mungkin karena kita juga memang membutuhkan sekali. Kadang-kadang kita mengadakan acara dengan ada merchandise mungkin sedikit ya gitu. Nah, rencana besok nih tanggal 27-28 kita karena golongan A-nya memang kritis, jadi kita mengundang setiap para pendonor golongan A yang sudah waktunya dihimbau untuk datang ke PMI. Nanti kita kasih merchandise mungkin Silver Queen gitu kayak gitu ya. Gitu. Menarik ya, jadi menarik bagi para calon pendonor untuk datang begitu ya. Dan kita kerjasama dengan keluarga donor darah. Misalkan yang berperan itu untuk besok tuh adalah KDDI. Keluarga Donor Darah Indonesia di situ biasanya mereka banyak yang bergolongan darah O, mereka inisiatif mengundang ke PMI untuk donor darah gitu. Oke, menarik sekali ya. Tentu berbagai cara begitu dilakukan oleh PMI ya untuk menjaga ketersediaan darah untuk kebutuhan masyarakat. Menarik dok, kita akan bahas usai jeda. Tapi kita jeda terlebih dahulu, saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait kesiapan PMI Kota Bandung menghadapi Nataru. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Wahyu Suryawijaya, PLT Kepala UTD PMI Kota Bandung. Kita lanjutkan ya dok ya. Tadi bagaimana kemudian persiapan-persiapan ini sudah dilakukan PMI, karena ternyata saat Natal dan Tahun Baru, saat masa-masa healing, mobilitas tinggi, itu kebutuhan stok darah juga tinggi begitu ya dok ya. Apakah kemudian ini juga ada peran komunitas, instansi atau relawan juga yang dilibatkan dalam menjaga pasokan darah selama Nataru dok? Ya, memang itu yang kita lakukan. Jadi kita menghubungi semua instansi pemerintah juga iya, ABRI juga iya, perguruan tinggi juga iya, semua kita kerahkan gitu itunya. Dan yang itu juga kita minta tolong pada saudara-saudara kita yang Nasrani ya. Biasanya ada komunitas Tionghoa gitu, ada komunitas Kristen, gereja-gereja tuh tiap minggu pasti selalu udah penuh mobil unit gitu ya. Jadi kita terakhir tuh tanggal 24 sampai tanggal 24 masih kita jemput bola. Dari tanggal 25 sampai tanggal 5, nah kita sudah tidak ada jemput bola, jadi kita hanya pasti menunggu yang para pendonor datang ke PMI. Tapi setiap KDD memang sama kita dihimbau. Kalau misalkan yang tidak melakukan Natal dan Tahun Baru ataupun yang tidak berekreasi, PMI masih tetap buka gitu untuk ditunggu di itunya, di donor darahnya. Jadi ditunggu tentunya masyarakat Kota Bandung ataupun yang sedang berlibur Kota Bandung, sudah sampai Kota Bandung, mungkin mampir dulu ke PMI ya, begitu ya dok ya. Memang kadang-kadang ada juga mungkin orang Bandung ya, tapi kerjanya di luar Bandung. Mereka tuh biasanya kalau pulang donor darah gitu, memang gitu itunya ya. Karena tadi kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk mendonor darah tuh sudah 90. Sangat tinggi sekali, 92%. 92% ya. Dan udah melampaui target nasional. Nasional itu hanya 82% untuk berdonor darah. Kota Bandung tuh udah 92% berdonor darah. Tuh gitu. Perlu diacungi jempol ya. Tapi di Natal dan Tahun Baru tentunya lebih perlu ditingkatkan lagi begitu ya dok ya. Tadi ini yang juga kita perlu untuk perhatikan kan, selain tadi bagaimana mendapatkan stok darah, itu juga adalah terkait distribusi darah saat untuk orang-orang yang memerlukan begitu ya. Bagaimana sistem distribusi darah PMI dok di Kota Bandung agar tetap cepat dan juga tepat selama libur Natal dan Tahun Baru? Jadi di PMI itu ada 2 kegiatan yang sangat jelas ya. Jadi rumah sakit PMI di Kota Bandung itu ada yang mempunyai bank darah. Dan itu sudah bekerja sama dengan PMI. Mereka itu meminta darah itu udah langsung, misalkan Senin, Rabu, Selasa, Kamis, itu Kamis, Jumat gitu. Nah itu Rumah Sakit Boromius, Hasan Sadikin, Advent itu setiap hari itu kita akan dropping. Mereka tuh udah kebiasaan. Jadi hari ini di dropping 300 gitu seperti itu. Jadi itu mah udah terpenuhi yang pasti itu yang itu. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit yang tidak ada bank darahnya. Kalau yang itu adalah kalau minta darah tuh harus membawa surat permintaan darah yang ditandatangan oleh dokter yang merawatnya dan dibawa ke PMI untuk meminta darahnya. Dan insya Allah kalau ada kita tidak akan mengecualikan siapapun yang butuh darah akan kita layani dengan sama. Gitu. Tapi intinya paling tidak di rumah sakit besar ini sudah tersebar begitu tersebar ya. Jadi kita memang sudah rutin mendropping darah ke rumah sakit besar itu ya. Mekanismenya kan seperti apa dok jika ada kasus lonjakan begitu ya, kebutuhan mendadak untuk darah ini yang akan dilakukan oleh PMI seperti apa? Ya, yang pertama mungkin ya itu tadi kita menghimbau via WA, via Instagram untuk para pendonor datang ke PMI. Yang kedua adalah donor keluarga itu yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah meminta bantuan instansi gitu. Yang tadi ABRI segala macam gitu. Komunitas-komunitas masyarakat kayak Tionghoa, Tarka, yang kayak gitu. Tapi artinya selama ini dok pernah tidak ada kasus-kasus yang sampai tidak bisa ditangani gitu? Alhamdulillahnya enggak gitu. Alhamdulillahnya enggak ya. Tertangani ya walaupun itu. Walaupun memang dengan perjuangan kita bisa memenuhi kebutuhan darah untuk mereka gitu. Apalagi dengan tadi trennya masyarakat Kota Bandung yang sudah baik sekali gitu ya dalam mendonor darah ya. Iya. Baik. Kalau dari peran teknologi dan juga sistem informasi dok, apakah ini juga digunakan untuk memantau
stok darah mungkinnya di PMI itu juga dilakukan tidak, Dok? Ya, dilakukan. Kita punya website yang www.pmi ya di situ. Di situ bisa ngecek stok darah dan juga ada untuk pendaftaran donor darah secara online. Jadi mereka ngisi dulu di situ, nanti bawa ke PMI. Saya udah donor online, tinggal diperlihatkan donornya, nanti kita scan langsung ada itu pendaftarannya. Oke, baik. Gitu, Jadi ya. itu terbuka untuk masyarakat informasinya Iya, semuanya, iya. Kita bisa lihat, oh ternyata stok darah yang ini sedang tipis. Ya, di www itu ada. Oke, Ya, di website PMI ya. PMI ya. Dan tadi bisa untuk daftar donor darah dari website. Dari jadi website, begitu datang ke PMI udah tinggal ambil aja Tinggal gitu. dilayanin aja Tinggal gitu dilayani. ya. Wah, canggih sekali, Dok. Karena kan biasanya kita kalau mau donor darah itu yang agak lama menunggunya proses registrasi itu ya, Dok ya. registrasi, ya. Baik. Udah mulai dijalankan dalam setahun ini dan mulai membantu lah gitu. Mulai buat membantu masyarakat, ya. Karena lebih banyak donor yang masih gaptek juga ya kalau yang datang ke PMI dan mereka harus ngisi di komputer. Aduh saya nggak bisa, kita juga menyediakan petugas untuk membantu mengisi segala Tetap macam. ada standby ya, Dok ya. Iya. Jadi untuk semua kalangan pendonor dimudahkan begitu ya. Diakomodasi lah semuanya. Diakomodasi. Terakhir mungkin, Dok, seperti apa imbauan dan juga pesan kepada masyarakat Kota Bandung agar turut berpartisipasi nih di jelang Natal dan juga Tahun Baru, apalagi nanti memanjang sampai Ramadan dan juga Lebaran. Seperti apa, Dok? Jadi kepada seluruh masyarakat Kota Madya Bandung khususnya dan umumnya masyarakat Jawa Barat, saya himbau kepada saudara-saudara saya yang sudah waktunya untuk berdonor darah, sempatkanlah datang ke PMI dimanapun, karena PMI itu ada di setiap kota dan kabupaten. Silahkan datang, kita tidak ada libur, dalam 7 hari kita standby terus, ditunggu untuk berdonor darah karena saudara-saudara kita juga yang di rumah sakit menunggu darah yang Anda sumbangkan, dan itu sangat membantu dan menolong jiwa sesama. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga mungkin bisa pointing begitu ya, bisa dicari mungkin kalau lagi healing ada posko atau mobil unit PMI di mana bisa ikut ya, dari situ ya, Dok ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Semoga ini dengan tadi ya imbauan-imbauan yang sudah diberikan, informasi-informasi yang juga sudah diberikan ini bisa mengedukasi masyarakat Kota Bandung atau yang mau liburan ke Bandung yang sebelumnya belum pernah donor darah, bisa tergerak juga hatinya ya, kita dapat pendonor-pendonor baru. Dan juga mungkin yang mau healing, jangan juga lupa untuk berdonor darah. Terima kasih sekali lagi, Dok. Semoga lancar, pasokan darah aman selama Natal, Tahun Baru hingga Lebaran. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Vida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.